Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda 3 gunung yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaitu Gunung Kumbang, Gunung Pojok Tiga, dan juga Gunung Sagara. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Kumbang, Gunung Pojok Tiga, dan juga Sagara ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Ada 3 buah gunung yang terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gunung Kumbang, Gunung Pojok Tiga atau Pojok Tilu, dan juga Gunung Sagara atau Sagara. Gunung Kumbang berada di perbatasan Kecamatan Ketanggungan dengan Kecamatan Salem di Kabupaten Brebes. Gunung Kumbang ini mempunyai ketinggian 1211 meter di atas permukaan air laut. Di sekitarnya terdapat Gunung Pojok Tiga dengan ketinggian 1129 meter di atas permukaan laut. Gunung Pojok Tiga ini terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Barat, gunung ini mencakup Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah mencakup Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, dan juga Kecamatan Dayaluhur, Kabupaten Cilacap. Sedangkan Gunung Sagara terletak di bagian barat daya Kabupaten Brebes. Di sebelah selatan berbatasan dengan Cilacap, sebelah barat berbatasan dengan Kuningan, serta sebelah utara dan timur di Kabupaten Brebes itu sendiri. Gunung Sagara memiliki ketinggian 1109 meter di atas permukaan laut. Adapun terkait dengan mitos dan juga legenda Gunung Kumbang, Pojok Tiga, dan juga Sagara, ada banyak kisah legenda yang berkembang di masyarakat sejak dahulu kala, dan berikut adalah kisahnya. Mitos atau legenda Gunung Kumbang berkaitan dengan tempat bersemayamnya para dewata atau Sang Hyang, serta cerita Ki Kolot dan Nyai Kolot yang hidup bersama namun tidak pernah menikah hingga keduanya melanggar adat dan terkena ajab. Konon, menurut masyarakat setempat, jika melihat dari sebelah utara pada musim kemarau, tampak hutan terbakar yang sebetulnya tidak ada kebakaran. Maka itu adalah pertanda penampakan Ki Kolot dan Nyai Kolot yang tengah menghangatkan diri. Adapun Gunung Pojok Tilu atau Pojok Tiga sebagai bagian dari Gunung Kumbang mengingatkan cerita mengenai kisah Ciung Wanara. Disebutkan dalam teks Babad Tanah Jawi, setelah Raden Sesuruh atau Arya Bangah mengalami kekalahan dari Ciung Wanara, ia pergi menemui seorang pertapa bernama Ki Ajar Cemara Tunggal, yang akhirnya membantu Sesuruh menjadi penguasa Majapahit. Representasi Pojok Tilu identik dengan toponim Gunung Pojok Tiga yang disebut dalam cerita Parahyangan sebagai pusara tohaan di Galuh yang bernama Rahyang Dewi Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana. Adapun Gunung Sagara banyak mempertautkan dengan teks yang menguatkan adanya saling keterpengaruhan antara pengaruh Jawa dengan pengaruh India, juga terpengaruh dengan Cirebon serta Sunda. Cerita rakyat mengenai Gunung Sagara bermula dari kisah Elang Sagara yang bertapa di puncak Sagara. Elang Sagara merupakan putra dari Elang Padmanegara dengan ditemani cantriknya yaitu Cahara dan Cahir.
Adapun versi lain menjelaskan soal hubungan Gunung Sagara dengan Babad Pasir Sidula, yang menguatkan bertemunya 3 kebudayaan dari 3 wilayah masing-masing, yaitu Brebes, Cilacap, dan Banjar Patroman. Kisahnya berkisar antara kisah Prabu Watugunung dari Kerajaan Gilingwesi yang menikahi Dewi Sinta serta memiliki putra bernama Bramaswara. Toponim Gunung Sagara dikenal pula dalam manuskrip peninggalan Majapahit, yaitu Kitab Negara Kartagama, sebagai Gunung Sagara. Oleh penulisnya yaitu Empu Prapanca, Gunung Sagara diidentikan dengan tempat pertapaan di hutan. Simbol gunung sangat erat dengan simbol kesadaran, sebagaimana diceritakan dalam lakon pewayangan Dewa Ruci. Disebutkan dalam lakon tersebut, Bima mencari Tirta Pawitrake, arah hutan di sekitar Gunung Candradimuka. Pada konteks filosofi, perginya Bima dalam upaya mengalahkan ketidaksadaran dan angkara murka atau hawa nafsu. Adapun di puncak Gunung Sagara terdapat dayeuh lemah kaputihan yang konon menjadi tanah suci tempat tinggal dewa-dewi. Letaknya berada di puncak Gunung Sagara, di mana di tempat ini sangat disakralkan sehingga ada pantangan untuk tidak berkata kotor di sana. Berdasarkan catatan, mitos-mitos tersebut sudah ada sejak zaman Hindu saat Raja Wijaya bertapa di Gunung Sagara dan juga Gunung Kumbang. Adapun yang juga tak kalah menariknya terkait dengan Gunung Kumbang dan juga Gunung Sagara di Kabupaten Brebes adalah keberadaan kampung adat Jalawastu yang terletak di kaki Gunung Kumbang dan Sagara. Kampung atau dusun Jalawastu merupakan daerah terpencil yang terletak di bawah kaki Gunung Kumbang. Akses jalan menuju ke sana masih berbatu dan berlumpur. Masyarakat hidup dengan menempati rumah yang masih berdinding kayu, berbilih bambu, dan beratap seng. Ketersediaan energi listrik masih sangat terbatas. Masyarakat bahkan masih menggunakan penerangan lilin atau obor sebagai sumber penerangan di malam hari. Kampung Jalawastu berada di Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Letaknya sangat terpencil dan berada di kaki Gunung Kumbang atau Gunung Sagara. Suasana sekitarnya juga indah dan asri. Hampir 145 kepala keluarga tinggal di kampung ini dan masih teguh menjaga tradisi leluhur. Kampung Jalawastu memiliki tradisi menganut kepercayaan Sunda Wiwitan dan adanya persamaan antara Baduy di Banten dan juga Jalawastu. Oleh karena itu, meski letaknya di Jawa Tengah, masyarakat setempat pun fasih berbahasa Sunda dan berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Sunda, namun dengan dialek Ngapak. Mayoritas masyarakat dusun Jalawastu secara administratif merupakan pemeluk agama Islam, namun masih kental dengan adat istiadat terkait animisme dan dinamisme. Masyarakat dusun Jalawastu bisa dikatakan sebagai suku Baduynya bagi wilayah Brebes. Suku Baduynya bagi wilayah Brebes, namun masyarakat Jalawastu lebih terbuka karena telah menggunakan teknologi yang berasal dari luar. Masyarakat dusun Jalawastu juga memiliki upacara tradisional yang unik. Upacara ngasa yang dilakukan di dusun Jalawastu digelar setiap Selasa Kliwon Mangsa Kasanga. Ngasa dilakukan sejak pukul 6 pagi hingga selesai. Masyarakat dusun Jalawastu dan masyarakat sekitarnya turut serta dalam memeriahkan gelaran upacara ngaksa yang dihelat di gedung.
inti dari tradisi ngasa, yaitu meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan pembacaan doa oleh juru kunci gedong. Masyarakat juga menggelar makan bersama dengan menu nasi jagung dan lalapan khas acara ngasa. Masyarakat juga membuat sadukun atau segenggam nasi jagung yang dibungkus daun pisang untuk disebarkan di sawah dengan harapan agar dusun Jalawastu selalu dilimpahkan kesuburan dan mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Gelaran ngasa ini dihelat setiap 1 tahun sekali. Ngasa pertama kali digelar sejak masa pemerintahan Bupati Brebes ke-9, yaitu Raden Arya Chandranegara. Ngasa merupakan wujud rasa syukur kepada Batara Windu Buana sebagai pencipta alam. Ngasa juga sebagai bentuk kebaktian kepada Batara. Ngasa juga merupakan tradisi yang tidak terlepas dari akulturasi budaya Islam, Hindu, dan juga Buddha yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Jalawastu. Upacara adat ngasa ini telah dilaksanakan oleh warga secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Selain Batara Windu Buana, upacara ini juga sebagai simbol tanda terima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah dikaruniakan. Bentuk upacara ini seperti upacara selamatan lainnya, yaitu sedekah laut atau sedekah bumi. Namun dilakukan di dataran tinggi sehingga masyarakat menyebutnya dengan sedekah gunung. Batara Windu Buana memiliki ajudan yang bernama Burian Panutus. Beliau sangat loyal terhadap Batara Windu Buana dan semasa hidupnya tidak makan nasi serta lauk pauk dari hewan yang bernyawa. Oleh karena itu, masyarakat dusun Jalawastu mengikuti apa yang dilakukan Burian Panutus sebagai abdi Batara Windu Buana dengan tidak memakan nasi dan juga tidak memakan lauk pauk berupa daging ataupun ikan. Makanan pokok masyarakat dusun Jalawastu adalah berupa jagung yang ditumbuk halus serta juga dedaunan, khususnya daun rende yang diyakini hanya tumbuh di Gunung Kumbang, dan juga memakan umbi-umbian, pete, terong, sambal, dan sejenisnya. Adapun pola makan vegetarian ini telah dilakukan selama berabad-abad. Selain itu, masyarakat Jalawastu juga membangun rumah dengan hanya berdinding kayu dan juga beratap seng. Tidak menggunakan atap genting dan juga tidak menggunakan semen maupun keramik. Peralatan makan juga tidak menggunakan alat yang terbuat dari bahan kaca. Piring, sendok, cepon, dan juga rantang yang digunakan oleh mereka terbuat dari seng atau dedaunan. Ada beberapa pantangan lainnya yang menjadi salah satu keunikan kampung Jalawastu ini. Adapun pantangan tersebut adalah tidak boleh memelihara kambing, kerbau, bebek, angsa, ikan mas, dan kambing gimbal. Selain itu, juga dilarang menanam kacang tanah, kedelai, kacang hitam, bawang merah, dan juga buncis, serta pantang mementaskan pertunjukan wayang golek dan juga memukul gong. Semua larangan itu harus dipatuhi oleh warga kampung Jalawastu dan juga pengunjung yang datang ke kampung Jalawastu. Larangan tersebut berhubungan dengan sistem religi masyarakat setempat. Masyarakat meyakini jika hal itu dilakukan, maka bertentangan dengan keyakinan dari nenek moyang mereka. Hal ini berkaitan dengan mitos Dayeuh Lemah Kaputihan. Mitos memiliki arti daerah ini merupakan tanah suci, tempat tinggal para dewa dan wali, sehingga tidak boleh berkata dan berperilaku kotor serta melakukan hal-hal yang telah menjadi pantangan. Itulah legenda terkait dengan asal-usul Gunung Kumbang, Gunung Pojok Tiga, dan juga Gunung Sagara
yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, serta keberadaan Kampung Adat Jalawastu yang berada di kaki Gunung Kumbang dan Sagara yang menjadi saksi sejarah dan juga masa ke masa dari peradaban gunung-gunung yang ada di sana. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Gunung Kumbang, Gunung Sagara, dan juga Gunung Pojok Tiga yang ada di Brebes. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia dan juga tentunya dari Tanah Jawa. Terima kasih sekali lagi sudah berkunjung di channel YouTube Borin Vlog. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.